dan sekitarnya. Anda menyaksikan iNews Sore bersama saya, Reni Arumsari. Pemirsa, seorang pemuda di Kabupaten Pati, Jawa Tengah ditangkap polisi setelah membakar rumah milik orang tuanya. Aksi nekat tersebut diduga dipicu kesal karena tidak diberikan uang oleh orang tuanya. Rumah milik seorang warga Dukuh Kerasak, Desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah hangus terbakar. Kebakaran sengaja dilakukan oleh anak kandung pemilik rumah yang berusia 27 tahun. Pelaku diduga emosi meminta uang dari orang tuanya namun tidak dipenuhi. Dalam kondisi marah, pelaku diduga membakar bagian dapur rumah hingga api dengan cepat membesar dan merambat ke sejumlah bagian bangunan. Adanya kebakaran tersebut dilakukan oleh saudara AI. Kebetulan AI ini adalah anak kandung daripada MG. Setelah kami lakukan pemeriksaan di Mapolsek Sukolilo, bahwa motif terjadinya adanya kejadian tersebut yaitu bahwa pelaku merasa sakit hati dan merasa tidak terima karena orang tua kandungnya dimintai uang dan tidak diberi. Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui sebelum kejadian pelaku berencana merantau ke Sulawesi pada pertengahan Juni mendatang. Polisi menduga rencana tersebut berkaitan dengan permintaan uang kepada orang tuanya yang berujung pada perselisihan. Pelaku dibawa ke Polsek Sukolilo untuk menjalani pemeriksaan dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Pemirsa, aksi rayap besi yang mencuri kabel tembaga di tengah jalan di Kota Medan viral di media sosial. Kedua pelaku sempat dilarang warga, malah menantang seorang polisi untuk duel. Viral, video amatir warga merekam detik-detik dua orang mencuri kabel tembaga di Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Aksi keduanya terbilang nekat karena beraksi di tengah jalan di siang hari, di saat lalu lintas masih padat dan warga ramai berlalu lalang. Sempat ditegur warga, namun larangan ini tidak diindahkan. Bahkan ketika seorang polisi yang sedang melintas melarang dan mengusir keduanya, malah ditantang dan diajak duel. Mengetahui kejadian ini, Satintel Brimopolda Sumatera Utara langsung mendatangi lokasi dan meringkus kedua pelaku. Masyarakat sudah menandatangan, ya masyarakat juga dan juga menyalahkan kamu dan ditegur kok malah melawan tugas. Itu singkat ceritanya. Setelah kejadian tersebut, kita juga langsung diamankan oleh rekan kita dari Satintel. Kedua pelaku beserta barang bukti kabel tembaga curian diamankan di Mapolsek Medan Baru untuk proses lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. 69 orang ditangkap saat polisi menggerebek dua arena judi berkedok tempat permainan anak di Jakarta Utara dan Kalideres, Jakarta Barat. Omset arena judi ini mencapai 2,1 miliar per bulan. Polisi menggerebek dua lokasi arena judi di kawasan Jakarta Utara dan Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat. Untuk menyamarkan aksinya, uang tunai para pemain ditukar dengan voucher. Di lokasi, polisi mengamankan 34 orang pemain judi, sementara pemilik dan pengelola ditangkap di dua lokasi yang berbeda. Mengejutkan, selama 1 tahun, omset dari aksi perjudian ini mencapai 2,1 miliar rupiah per bulan. Lakukan penangkapan terhadap 69 orang pelaku perjudian dengan modus time zone. Adapun penangkapan dilakukan secara simultan di dua lokasi, yaitu di Disney Time Zone di Jakarta Utara dan Sky Time Zone yang berada di Jakarta Barat. Di dalam menyembunyikan dan menyamarkan transaksinya, para pelaku mengkonversi deposit dengan cara uang cash dikonversikan menjadi voucher, kemudian voucher tersebut dikonversikan menjadi kredit permainan. Atas hasil kemenangan permainan, kredit tersebut dikonversi menjadi logam mulia dan uang cash. 37 pelaku dan barang bukti diamankan di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Para pelaku dijerat pasal tentang perjudian dan tindak pidana pencucian uang. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, motor milik kurir raib digondol maling di Maros, Sulawesi Selatan. Korban baru sadar motornya hilang saat akan mengantarkan pesanan makanan.
Seorang pria mengambil motor milik seorang kurir online yang terparkir di depan sebuah kafe di Maros dengan kunci masih terpasang. Pelaku datang seorang diri dan menghampiri motor korban. Meski sejumlah pengunjung terlihat keluar masuk area parkir, namun tak satu pun menaruh curiga terhadap gerak-gerik pelaku. Saat kejadian, korban sedang mengambil pesanan makanan di dalam kafe untuk diantarkan kepada pelanggan. Korban baru menyadari kendaraannya hilang saat hendak melakukan pengantaran makanan kepada pelanggan. Kunci motor tertinggal di motornya, sehingga di saat itu digunakanlah kesempatan itu kepada pihak-pihak yang tidak mencuri untuk mengambil sepeda motor itu. Ya, mengambil pesan, masuk ke dalam toko untuk mengambil pesan, setelah keluar motornya sudah tidak ada. Polisi memburu pelaku menyelidiki dari CCTV. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah tabung oksigen terpental hingga menimpa warung kelontong di Cilincing, Jakarta Utara. Tabung 56 kg tersebut terlontar 100 meter ketika proses pengisian tengah berlangsung. Kalau meledak sini sampai hancur. Coba mau lihat, Pak. Atap warung kelontong di Jalan Baru, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara jebol tertimpa tabung oksigen yang terbang tak terkendali. Kerasnya benturan membuat plafon kayu patah jadi beberapa bagian. Tak hanya atap, bagian dalam seperti etalase, kulkas juga rusak parah. Insiden bermula saat pengisian oksigen di sebuah pangkalan berjarak 100 meter dari warung. Saat proses pengisian, tiba-tiba katup tabung oksigen setinggi 150 cm terlepas. Dorongan udara membuat tabung 56 kg terlontar dengan kecepatan tinggi lalu mendarat di atap warung. Katanya lagi diisi di sana, mungkin terjadi gimana? Terus terbang? Ya terbang, meledak dulu di tempat lalu terbang. Nimpa warung Bapak? Ya. Terus warung Bapak gimana nih kondisinya, Pak? Kondisinya ya sangat parah, dan tadi itu alhamdulillahnya istri saya dan anak saya kebetulan ada di dalam, di tengah posisi, dan itu jatuh di sampingnya gitu, dekat banget. Kena atau gimana Pak istri? Luka-luka atau gimana? Enggak kena, cuma kayaknya trauma dia lagi tadi. Posisinya warung lagi dibuka? Iya. Beruntung anak dan istri pemilik warung selamat. Kini untuk kepentingan penyelidikan, pangkalan pengisian tabung oksigen dipasang garis polisi sampai proses penyelidikan selesai. Dari Jakarta, Rizky Valuvi, iNews melaporkan. Penertiban ratusan kios pedagang di kawasan Puncak Pas, Cianjur, Jawa Barat diwarnai kericuan. Jumlah pedagang sempat menolak lapaknya dibongkar oleh petugas. Penertiban ratusan lapak pedagang di res area Seger Alam Puncak Pas, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat berujung ricuh. Petugas gabungan mendapat perlawanan dari pedagang saat melakukan penertiban. Pembongkaran ratusan bangunan yang dinilai melanggar aturan tata kota ini dilakukan di 3 titik, yakni kawasan res area Seger Alam, sekitar Tugu Botol Kecap, hingga area Jembatan Cikundul. Sebelumnya puluhan kios lain juga sudah dibongkar sehingga jumlah total bangunan yang ditertibkan di sepanjang jalur puncak mencapai lebih dari 200 kios. Petugas menyebut penertiban ini merupakan bagian dari penataan kawasan puncak untuk mengembalikan fungsi ruang, menjaga lingkungan, serta meningkatkan kenyamanan masyarakat dan wisatawan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Memanggil menggelar aksi unjuk rasa di Simpang 3 Gejayan, Sleman, Yogyakarta. Massa berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, akademisi, buruh, hingga pengemudi ojek online. Kericuhan sempat terjadi saat ratusan massa dari mahasiswa dan masyarakat sipil dari Aliansi Rakyat Memanggil menggelar aksi demonstrasi di pertigaan Gejayan, Sleman, Yogyakarta.
Massa sempat terlibat adu mulut dengan sejumlah pria yang diduga memprovokasi agar demonstran segera bubar. Namun polisi yang berada di lokasi segera menenangkan massa. Aksi demo digelar pada Sabtu sore untuk mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk menolak kenaikan harga BBM non-subsidi. Menurut massa, kenaikan Pertamax justru memicu kelangkaan BBM Pertalite yang akhirnya akan berdampak terhadap kenaikan bahan pokok lain. Dari Semarang, Yogyakarta, Hertu Joko, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan mahasiswa di Solo, Jawa Tengah menuntut polisi membebaskan 2 rekan mahasiswa mereka yang ditangkap. Kedua mahasiswa ditangkap polisi saat melakukan aksi demonstrasi. Ayo ke sini. Teman-teman, rapatkan barisan. Jangan ada yang... Demo mahasiswa di Solo sempat memanas, pasalnya 2 orang diamankan polisi. Massa berusaha mengejar Kapolresta Kombes Catur Cahyono untuk meminta rekannya dibebaskan. Aksi yang awalnya kondusif mendadak berubah panas di depan DPRD Kota Solo. Kabar adanya 2 peserta aksi diamankan polisi membuat massa merangsek ke depan kantor DPRD. Mahasiswa terus memaksa dan berkerumun semakin banyak. Di situ kita negosiasi gimana caranya teman-teman kita harus segera dikeluarkan. Beliau menyampaikan nanti, tetapi kita selalu menolak. Intinya hari ini dan kita kasih batas waktu 10 menit sampai 15 menit teman-teman harus dibebaskan. Kapolresta menemui massa dan menjelaskan tidak ada penculikan ataupun penangkapan seperti yang dinarasikan. Baik, kita luruskan bahwa beredar kabar tadi ada yang dinarasikan bahwa ada yang kita amankan. Alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada. Semuanya masa aksi saat ini sudah mulai membubarkan diri ke tempatnya masing-masing dan tidak ada satupun yang kita amankan yang diamankan oleh Polresta Surakarta. Mahasiswa membubarkan diri setelah orasi dan menggelar mimbar bebas. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.